Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam Google Meeting ini dengan keadaan sehat. Pada pagi hari ini, yang terhormat Ibu Dr. Nahriana MPD serta teman-teman kelas PKK 01. Saya Awalia Melgafira dari perwakilan kelompok 5 ingin memaparkan materi kami yang bertema relevansi pendidikan kejuruan dengan KKNI. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Rani Kusuma Dewi, saya sebagai moderator Awalia Melgafira dan Siti Aisyah Permatasari. Selanjutnya kita masuk pada materi pertama yaitu pengertian KKNI. Baik, yang pertama pengertian KKNI. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran atau learning outcomes nasional yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia. 1. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. 2. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. 3. Menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. 4. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi tenaga kerja dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia. Prinsip-prinsip dan implementasi KKNI. Prinsip dasar yang dikembangkan dalam KKNI adalah menilai untuk kerja seseorang dalam aspek-aspek keilmuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran atau learning outcomes yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang telah dilampauinya, yang setara dengan deskriptor kualifikasi untuk suatu jenjang tertentu. Harapan implementasi KKNI. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan nasional. 2. Meningkatkan pengakuan masyarakat internasional terhadap hasil pendidikan dan pelatihan nasional. 3. Meningkatkan pengakuan terhadap hasil pendidikan non-formal dan informal oleh sistem pendidikan formal. 4. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kualitas dan relevansi tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan pelatihan nasional. Peran KKNI ada 3. Di antaranya, KKNI harus mampu secara komprehensif dan berkeadilan menampung kebutuhan semua pihak yang terkait dengan ketenaga kerjaan serta memperoleh kepercayaan masyarakat luas. Yang kedua ada KKNI diharapkan memiliki jumlah jenjang dan deskripsi kualifikasi yang jelas dan terukur serta secara transparan dapat dipahami oleh pihak penghasil dan pengguna di tenaga kerja baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga ada KKNI harus bersifat lentur atau fleksibel sehingga dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebutuhan, keahlian, dan keterampilan di tempat kerja, serta selalu dapat diperbarui secara berkelanjutan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pengelompokan 9 jenjang kualifikasi KKNI. Jenjang kualifikasi 1 mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin dengan menggunakan alat aturan dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan pengawasan dan tanggung jawab atasannya. Jenjang kualifikasi 2 mampu melaksanakan satu tugas spesifik dengan menggunakan alat dan informasi, prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya. Jenjang kualifikasi 3 mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. Jenjang kualifikasi 4 mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Jenjang kualifikasi 5 mampu menyelesaikan pekerjaan yang berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku, dengan menganalisis data,
serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Jenjang kualifikasi 6. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Jenjang kualifikasi 7. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategi organisasi. Jenjang kualifikasi 8. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Jenjang kualifikasi 9. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset, pengembangan yang bermanfaat bagi umat manusia, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Terkaitan pendidikan kejuruan dengan KKNI. Yang pertama, pendidikan kejuruan merupakan suatu estafet proses pengembangan kualitas tenaga kerja. 2. Untuk mewujudkan sistem pendidikan kejuruan yang efektif, salah satu yang perlu dirumuskan adalah KKNI berbasis kompetensi untuk dijadikan acuan secara nasional dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan, termasuk pendidikan kejuruan. 3. KKNI merupakan kiblat pengembangan sumber daya manusia Indonesia, baik yang dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman kerja. 4. KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk sumber daya manusia nasional berkualifikasi atau qualified person dan bersertifikasi atau certified person melalui skema pendidikan formal, non-formal, informal, pelatihan kerja ataupun pengalaman kerja. Itulah hasil diskusi kami. Apabila ada teman-teman yang ingin memberi saran dan pertanyaan, kami persilahkan di room meeting. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.